Artinya kalau misalkan ada yang bertanya, boleh nggak kurban dengan telur gitu ya misalkan ya. Kalau ada yang menjawab boleh, memang ada dasarnya, akan tetapi nyeleneh. Karena apa? Tidak disepakati oleh para alim ulama. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terhimpunnya segala bentuk karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan menambah juga rasa syukur kita. Semoga akan menguatkan keistiqomahan kita di dalam rangka kita mencari dan meraih menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana sungguh di akhir zaman ini sangat langka sekali orang-orang yang masih mau peduli dengan syiar-syiar agamanya, yang masih mau peduli dengan apa-apa yang menjadi keutamaan di dalam dinnya, di dalam agama Islam, termasuk di dalamnya adalah menimba ilmu agama. Karena memang ketika Nabi SAW telah menyampaikan bahwa salah satu bentuk fitnah di akhir zaman itu adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Termasuk di dalamnya adalah diangkatnya ilmu karena apa? Biqadbil ulama, yaitu karena para alim ulama sudah banyak yang diwafatkan. Sehingga tentunya kita mencoba untuk ambil bagian, kalaupun mungkin masih jauh sekali bisa dikatakan sebagai alim, akan tetapi mengetahui setiap apapun yang tentunya menjadi kewajiban bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini sudah sangat cukup sekali. Bisa sholat dengan baik, kemudian juga bisa beribadah yang lainnya dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah kita juga bisa mempersembahkan yaitu ibadah-ibadah yang berkualitas. Salah satunya adalah kurban, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan menyambung dari kajian yang lalu. Sudah kita mulai dari hikmah kurban itu apa, yaitu 5 poin kemarin sudah kita sampaikan. Nah, sampai di malam hari ini kita akan mengupas tentang fikihnya. Dari mulai pengertian dan masyru'iyah kurban itu seperti apa. Karena apa? Karena tentunya ketika syariat itu turun, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, tentu akan ada hikmah di dalamnya. Hikmah yang tidak mungkin kita kadang untuk nalar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hikmah di dalamnya. Dari definisi udhiyah, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi poin utama yang memang betul-betul harus kita tekankan bagi para mudhahi atau orang-orang yang berniat kurban, khususnya di tahun ini, bahwa niat kita kurban itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan, ketika kita ini meninggalkan sesuatu, artinya adalah mengorbankan sesuatu yang dimana hal yang kita korbankan ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala baddalaka ma khairul lak minhu.
Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Bayangkan, jangankan kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, musibah saja itu akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh bagaimana Ummu Salamah ketika ditinggal wafat atau mati syahidnya Abu Salamah, sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersuamikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari nilai musibah, coba bayangkan. Apalagi ini adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka udhiyah ini para ulama mendefinisikan, menjelaskan ini dari beberapa literatur ya, kitab-kitab fikih para ulama, baik yang ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer ya. Kalau dalam bahasa syariatnya ulama salaf maupun ulama khalaf sampai kepada ulama-ulama kontemporer. Mereka menjelaskan adalah sesuatu yang disembelih, maksudnya adalah hewan kurban. Di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari raya kurban, disertai dengan syarat-syarat tertentu. Disebut udhiyah karena dari al-adha. Al-adha itu juga adalah artinya karena disembelihnya di waktu duha. Lazimnya demikian, karena memang hewan kurban tersebut adalah disembelih oleh kaum muslimin, terkhusus di dalamnya adalah oleh imam kaum muslimin, yaitu pada waktu duha. Maka kemudian ini sudah menjadi sebuah hal yang menjadi syariat ya bagi kita semuanya, bahwa memang di setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala menjaga, melestarikan dan selalu menghadirkan orang-orang yang akan melakukan dari syariat yang agung ini. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang terhitung mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Apa yang menjadikan syariat kurban ini adalah salah satunya dalam surah Al-Kautsar. Tentu insya Allah kita sudah menghafal semua. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Kalaupun khitab atau yang diajak berbicara ini adalah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di masa ini ketika ayat ini turun, Nabi itu dianggap mandul. Karena apa? Karena anak-anak Nabi banyak yang meninggal dunia di usia bayi. Termasuk Qasim, kemudian siapa lagi? Ibrahim, kemudian siapa lagi? Anaknya siapa? Yang lakinya lagi? Abdullah ya. Tiga-tiganya ini tidak ada yang meninggal di waktu dewasa. Bahkan mungkin remaja pun tidak ya. Kalaupun dalam Islam itu sebenarnya kita tidak mengenal bahasa remaja, karena bahasa remaja itu hanya ada adopsi dari barat sebenarnya. Karena apa? Anak umur 15 tahun itu sudah akil balik harusnya. Dewasa dan juga sudah balik ya. Nah, kita lanjutkan. Maka turun juga ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sudah Allah berikan nikmat yang banyak kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya nikmat petunjuk yang sangat besar sekali dan nilainya tidak akan mungkin tertandingi dengan dunia dan seisinya sekalipun ya. Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menuntut fasalli, dan sholatlah wahai Muhammad, li rabbika, yaitu untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban, dan sembelihlah hewan sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar. Karena apa? Mereka orang-orang Quraisy menganggapmu itu orang abtar, menganggapmu ini adalah orang yang terputus, mandul. Tadi anak-anaknya banyak yang meninggal dunia di usia bayi. Maka kemudian sebagai bentuk bahwa seolah-olah perlawanan ya, malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah suruh menyembelih ya, seolah-olah malah kayak suruh pesta gitu. Padahal apa? Ada rahasia di sini. Karena apa? Justru mereka lah yang selalu terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Quraisy itu loh, mereka-mereka yang kafir kepada Allah itu loh, mereka-mereka yang abtar, mereka-mereka yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil syar'i dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tentunya tidak kita ragukan kesahihan dari kedua kitab ini ya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba yang bertanduk dan putih mulus. Makanya memang nanti ada pilihan bahwa yang paling bagus itu yang putih, kemudian nanti yang abu-abu, baru yang hitam.
Kalau yang putih aja ada hitam kecil, hitam dikit-dikit itu di bagian matanya, bagian hidungnya. Itu nanti akan kita bahas juga ya. Karena apa? Nabi mencontohkan dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini aqranaini amlahaini. Dengan dua kibas, dengan dua domba yang gemuk-gemuk, kemudian warnanya putih dan aqranain. Tanduknya juga ranggaek kalau bahasanya orang Sunda itu ya. Orang Jawa itu apa, Pak? Kalau bahasanya Jawa, Pak? Lah enggak, yang ranggaek itu kan ya kuat itu loh. Gede-gede gitu, Pak. Kalau kata orang Sunda tanduknya ranggaek gitu ya. Kuat maksudnya. Nek nyundul ki anu tenan, rasa tenan gitu ya. Dan mulus ya, mulus. Artinya hewannya itu tidak cacat. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir serta meletakkan kakinya pada bagian sisi leher domba tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya udhiyah, atau ada udhiyah, ada yang namanya kurban gitu ya. Itu sama ya, udhiyah, tapi memang seringnya ya di dalam fikih-fikih, di dalam kitab-kitab fikih para ulama itu disebutkan nama udhiyah. Kemudian hukum kurban ini ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama dikatakan wajib, karena apa? Karena menganggap bahwa bahasa fasolli li rabbika wanhar, fasolli di sini ada perintah ya, ada kata perintah. Jadi kata kerja yang menyebutkan ini adalah perintah, fasolli, sholla yusolli, solli, ini fi'il amr. Di dalam bahasa kalau ada perintah, maka dalam usul fikih dikatakan al-amru yaqtadi al-wujub. Setiap perintah berarti mewajibkan, harus dilakukan. Maka menganggap bahwasanya kurban itu wajib. Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, ya, kemudian Imam Laits ya. Semua kibar-kibar tabi'in. Di antaranya tadi Abu Hanifah, Al-Auza'i, Laits ya, itu mengatakan bahwasanya kurban itu wajib. Karena apa? Itu jelas katanya. Fasholli li rabbika wanhar. Inhar itu juga adalah kalimat perintah. Maka setiap perintah itu diwajibkan. Akan tetapi nanti ada perbedaan. Jumhur ulama ini adalah kebanyakan ulama ahli-ahli fikih, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, ya, selain Abu Hanifah dan jumhur yang lainnya, pengikut-pengikut mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Malikiyah, mereka mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi tidak sampai kepada hukum wajib. Karena kalau wajib, siapapun yang meninggalkan berarti berdosa. Akan tetapi kalau sunnah muakkadah dalam hal ini adalah ada penekanan dari sunnah yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga kita sholat idnya, yaitu adalah sunnah yang muakkadah. Warga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa langsung memahami, oh berarti memang tidak wajib. Akan tetapi kemarin sudah kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Hakim meriwayatkan bahwa kata Nabi, man kana lahu malun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang dia punya harta, punya kecukupan harta, punya kelebihan bahkan dari harta yang dia miliki, punya tabungan. Bahkan saya tadi ngelihat di medsos ya, dan ini bukan hanya omong kosong ya. Dia nabung setiap hari 10.000 dalam satu kampung, itu bisa kurban sekitar berapa tadi? Mas Destur ngelihat nggak tadi? 700-an sapi kalau nggak salah tuh, satu kampung tapi. Itu nabungnya sehari itu per kepala, per kakak 10.000. 700 apa 73 ya? Saya lupa sekilas sih tadi. Saya ngelihatnya di Facebook atau di WA kalau nggak salah ya, di grup WhatsApp. Artinya kalau ada tekad, kalau ada memang benar-benar niat yang kuat ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memudahkan kita semuanya. Kalaupun tadi hukum kurban ini adalah hukum aslinya disepakati oleh para ulama jumhur, maksudnya ya, itu adalah sunnah muakkadah. Karena kalau wajib berarti semua kaum muslimin wajib melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih kambing ya, Nabi mengatakan ini adalah dari Muhammad, dari alu Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umat Muhammad.
Yang mana di sini ditegaskan yang belum sempat kurban, yang belum pernah merasakan kurban seumur hidupnya, maka sudah diwakilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai di sini, alah aman, berarti tenang, nggak usah kurban, nyantai itu, jangan seperti itu. Karena apa? Nilainya lebih besar. Apalagi kalau sudah diiringi dengan yang namanya ilmu yang benar, yang kemudian juga dikuatkan oleh para ulama, akan nambah lagi pengabdiannya kepada Allah, nambah, kemudian juga pahalanya juga akan bertambah. Karena apa? Dapat ilmunya, kita amalkan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah nilai harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pun akan bertambah barokah. Nah, ini adalah hukum dari kurban itu sendiri ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hanya dua tadi ya. Pertentangan artinya tentang hukum itu hanya dua tadi, dari wajib, kemudian yang kedua adalah sunnah muakkadah. Tapi yang dikuatkan adalah yang sunnah muakkadah, karena memang kita semuanya kan tidak terlahir atau mungkin semua dalam keadaan berkecukupan. Ada muslim juga yang memang ditakdirkan oleh Allah atau dalam kehidupannya memang menengah ke bawah, itu ada. Jangankan sekarang, zaman sahabat pun ada yang mereka dijamin hidupnya oleh para sahabat-sahabat yang lumayan agnia atau orang-orang kaya, mereka adalah ahlu sufah. Seperti Bilal itu, Abu Hurairah sama itu seperti itu. Mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya profesi. Karena muazin itu bukan profesi, bagi Bilal itu menjadi sebuah syiarnya. Tapi mereka dijamin oleh Umar, dijamin oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Utsman bin Affan. Kalau sekarang ini terjadi pada jamaah sekalian, insya Allah Islam akan segera tegak lagi. Islam akan segera memimpin dunia. Kalau tidak egois ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala lestarikan setiap tahun supaya orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan itu tidak egois kepada tetangganya, terutama adalah kepada saudaranya yang fakir dan miskin, dan juga mereka-mereka yang ada di sekelilingnya. Kemudian hewan yang layak dijadikan kurban. Ini yang perlu kita pahami, karena memang ada pendapat nyeleneh bahwa biawak pun bisa dipakai kurban. Imam Ibnu Hazm itu beliau mengatakan karena mazhabnya Zahiri, ketika berpendapat bahwa aku tidak peduli mau kurban pakai apapun, yang penting bisa kurban, kata Bilal bin Rabah. Artinya dengan memahami zahir dari asar seorang salaf itu maksudnya adalah salafus soleh ya, yaitu Bilal bin Rabah tadi, oh berarti apapun boleh. Ada juga yang berpendapat kurban dengan telur pun nggak apa-apa. Artinya kalau misalkan ada yang bertanya, boleh nggak kurban dengan telur gitu ya misalkan ya. Kalau ada yang menjawab boleh, memang ada dasarnya, akan tetapi nyeleneh. Karena apa? Tidak disepakati oleh para alim ulama. Karena apa? Ada hadis Nabi, siapa yang dia itu mandi, kemudian mandinya keramas seperti mandi junub, segera datang ke masjid, mendekat kepada imam yang akan berkhutbah, maka dia seperti, kalau di waktu pertama seperti kurban sapi atau lembu, kurban unta. Di waktu kedua seperti kurban sapi atau lembu. Di waktu ketiga seperti kurban kambing. Di waktu keempat seperti kurban ayam. Di waktu kelima seperti kurban telur. Ketika imam sudah khotib ya, sudah naik mimbar, maka catatan ditutup untuk bersegera tadi ke masjid. Kemudian tapi juga ada riwayat malaikat mendengarkan doa dan zikir dari orang yang telat tadi. Nah, kemudian disimpulkan, oh berarti kurban ayam boleh, kurban telur boleh. Padahal sebenarnya Nabi SAW bukan mencontohkan kalau kurban itu ya dengan ayam juga dengan telur gitu ya maksudnya ya. Akan tetapi itu hanya keutamaan yang akhirnya seolah-olah pengorbanan atau nilai dari pahalanya itu setara dengan apa yang disebutkan tadi, unta, lembu atau sapi, kemudian kambing dan yang lainnya. Adapun secara syar'i yang disepakati oleh para ulama, hewan udhiyah atau hewan kurban hanya diperbolehkan dari binatang ternak. Ada juga pendapat boleh pakai kalau sapi itu banteng ya. Dia ke bison itu. Yaitu tadi pendapatnya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu bagaimana konteks atau teks hadis itu berbicara, atau pendapat para sahabat itu mengatakan A, ya sudah mereka mengatakan A, itu Zahiri namanya. Seperti Imam Ibnu Hazm tadi. Apakah Imam Ibnu Hazm sesat? Enggak.
Beliau ini luar biasa. Beliau ini adalah termasuk Imam Ibnu Hazm itu kan hidup di keluarga kerajaan. Hidup di keluarga kekhilafahan ya, kekhalifahan, artinya di keluarga kerajaan, orang terpandang dan juga adalah seorang alim. Hanya memang tadi mazhabnya zahiri, maka tadi biawak pun disebut boleh atau unggas-unggasan pun boleh dipakai untuk kurban. Akan tetapi yang disepakati adalah unta, kemudian sapi atau lembu. Kalau lembu itu kan kebo ya Pak ya? Kebo ya. Nah, kalau kebo ya boleh karena sejenis dengan apa sapi tadi ya, bakor. Domba dan juga kambing. Domba dengan kambing, ada domba, ada embek ya. Apa dasarnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu berupa hewan-hewan ternak, min bahimatil an'am. Artinya ketika di hari Id itu disembelihlah hewan-hewan ternak untuk apa? Agar memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kan disyariatkan ketika menyembelih bismillahi Allahu akbar. Atau bismillahi, atau ada yang lebih ini lagi ya, lebih panjang lagi. Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal min. Siapa? Dari siapa? Kalau dari minni ya kita yang menyembelih, berarti kita yang berkurban. Tapi kalau misalkan kita yang mewakil sebagai wakalah, sebagai wakil dari orang yang berkurban, berarti Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Niatnya nanti yang berkurban, Bapak Ibu sekalian, boleh untuk satu keluarga, boleh untuk satu RT, silakan. Kalau keluarganya, Ustaz, kalau keluarganya satu RT, silakan. Kalau keluarganya satu dusun, monggo, nggak apa-apa. Nabi aja tadi untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan juga untuk seluruh umatnya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Dan Islam tidak menyulitkan. Kalaupun misalkan mampu tiap tahun ganti-ganti nama, monggo, itu lebih bagus. Karena apa? Kuota kurban ada terus tiap tahun berarti. Jangan kemudian saya udah kurban sebagai bapak di tahun ini, besok lagi nggak usah, udah pahalanya udah tahun kemarin. Pak, aku pengen kurban ini. Nggak usah, kemarin udah itu, udah kita ini. Udah kita putarkan semuanya niatnya, pahalanya itu. Ya nggak gitu juga. Artinya kalau misalkan mau ganti-ganti ya silakan. Kalau mampu, akan tetapi memang tidak wajib seperti itu. Kalaupun atas namanya si bapak, si ibunya jangan ngiri. Sampean terus sih Pak jenenge gitu. Yang disebut-sebut padahal sama aja niatnya. Innamal a'malu binniyat ya. Artinya ketika kita paham itu tidak ribet-ribet. Ini atas nama si fulan, ini anakku yang pertama, ini anakku yang kedua, anakku yang ketiga, anaknya 7 ya 7-7-nya nanti. Padahal sebenarnya ya satu pun bisa untuk niat satu keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah ijma mengatakan bahwa kurban tidak sah kecuali dengan binatang ternak. Nah, tadi sudah dikatakan. Meskipun ada yang mengatakan bahwa boleh tadi dengan biawak tadi ya. Kemudian apa saja unta dan sapi tadi, karena sudah dijelaskan. Nah, untuk unta dan sapi lazimnya sesuai dengan urut dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang menjadi takririyah atau penetapan di dalam sunnah Nabi maupun fi'liyah Rasul bersama para sahabat, tetap unta itu sebenarnya 7 orang. Berserikatnya untuk 7 orang. Kalaupun memang yang 10 juga para ulama, sebagian ulama membolehkan. Unta untuk 10 orang, kemudian termasuk di dalamnya adalah sapi ya. Sapi untuk 7 orang. Kalau misalkan cuma 5, misalkan gimana? Sapi cuma ada 5, kemudian mereka berkurban untuk berserikat dalam satu sapi, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Atau misalkan subsidi silang. Kemarin ada kasus di Kejawen ya. 2 sapi sudah terpenuhi, sapi yang ketiga cuma 5 orang, kurang 2 orang. Lah terus gimana? Kira-kira kalau disubsidi silang seperti apa misalkan itu? Artinya dengan uang yang terkumpul dari 3 sapi tadi, berarti kurang 2 orang. Sehingga dipukul rata, karena sapi belum dibayar, ibaratnya yang 2 tadi ya, baru cuman ada
kuotanya yang tercukupi, maka 3 orang ini 3 sapi ini berarti baru berapa? 20, baru 19 ya. Itu dikumpulkan kemudian untuk tetap jadi 3 sapi dengan kerelaan si regu 1 regu 2 itu boleh. Enggak masalahnya. Nah, kalau lebih gimana kalau lebih? Nah, kalau lebih ini yang bermasalah. Karena apa? Karena memang di dalam urut hadisnya kata Jabir bin Abdullah ya, ketika perjanjian Hudaibiyah kami menyembelih seekor sapi gitu ya, itu untuk 7 orang dan juga 1 unta untuk 7 orang. Meskipun ada sejarah yang mengatakan bahwa ketika Nabi itu beliau ketika dalam keadaan perang Badar ya, kok perang Badar atau apa ya, lupa saya peristiwanya. Jadi ketika ada orang-orang Quraisy itu mereka mulai mengepung kaum muslimin, ya kayaknya perang Badar kalau nggak salah. Kemudian Nabi bertemu dengan seorang kakek-kakek, itu di sana ada rombongan ya. Iya. Mereka kira-kira 1 unta berapa orang? 1 unta 10 orang gitu bahasanya. Untuk 1 unta itu adalah jatah 10 orang. Nah, ini juga diambil dari hadis ini. Kalaupun memang sebenarnya di dalam hadis yang sahih bahwa 1 unta itu untuk 7 orang, kemudian sapi juga adalah untuk 7 orang. Kambing seperti apa? Nah, kalau kambing adalah hanya untuk sendiri, tapi niatnya tadi pahalanya untuk ramai-ramai boleh. Untuk ramai-ramai maka dibolehkan ya. Untuk niatnya ya, bukan kemudian patungan sapi untuk 7 orang, kambing untuk 7 orang gitu. Meskipun mungkin ada bahasa gimana kalau untuk pendidikan, karena waktu itu saya pernah ditanya. Ya agak ini juga ya, agak bingung juga menjawabnya. Ini kan di SMK kami katanya ada patungan anak-anak, ya sebenarnya masih belajar lah katanya. Jadi 1 kambing itu untuk 14 orang. Karena yang memang yang mau iuran patungan itu adalah yang 14 orang tadi. Tapi 1 kambing sama 1 sapi katanya. 1 kambing ini. Waduh. Ya belum masuk kurban sebenarnya, baru belajar daripada enggak. Ya hitungannya belum kurban, belum masuk dalam hitungan kurban sebenarnya ya. Karena apa? Tadi baru anak-anak SMK yang punya ghirah, punya semangat ingin kurban, pengen belajar kurban ya. Sama dengan putaran arisan gitu ya. Nah, itu juga meskipun hanya cara ya, hanya dari sistemnya, akan tetapi tetap yang lebih afdol adalah sesuai dengan urut dari hadis yang disampaikan oleh para ulama, ya khususnya adalah di zaman para sahabat, kemudian juga dari perbuatan Nabi bersama para sahabat yang lain. Meskipun banyak sekali juga perbedaan-perbedaan pendapat ya dalam hal ini, akan tetapi yang lebih dikuatkan adalah tadi yang jelas-jelas sudah disampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Hadis sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, kemudian juga hadis-hadis yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada pendapat bahwa Imam Malik mensyaratkan persekutuannya tadi, perserikatannya itu harus 1 keluarga. Menurut Imam Malik ya, yang mungkin ini juga menjadi fi'il ahli Madinah, karena syariat itu kalau kita bisa ambil, kita cuplik juga, termasuk ada yang berpendapat dengan fi'lu ahli Madinah. Pendapat yaitu perbuatan orang-orang di Madinah, yang mana juga Madinah itu termasuk kota suci. Akhirnya ada yang mengambil pendapat ini. Maka kalau ada yang mengatakan persekutuannya, perserikatannya harus 1 keluarga. Misalkan kalau Mas Mega itu harus dengan Mas Riyadi, dengan Deuki, dengan siapa lagi? Mas Apri, kemudian 7 orang pokoknya, itu 1 sapi. Kalau pendapat Imam Malik. Nah, kalau ada pendapat begini, Bapak Ibu sekalian, ya memang benar pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau dibawa ke Indonesia, geger kita. Karena apa? Ternyata pada perjanjian Hudaibiyah pun mereka tidak dalam 1 kabilah. Jabir bin Abdullah, kemudian di situ bahkan ada Rasulullah, kan bukan dalam 1 kabilah. Berarti boleh-boleh aja 1 sapi untuk 7 orang yang berbeda-beda suku atau berbeda-beda keluarga ya, bukan dalam 1 bani, dalam 1 kabilah itu bukan. Maka meskipun ini menjadi pendapat Imam Malik, imam besar, akan tetapi tidak banyak dipakai oleh kaum muslimin secara keumuman. Artinya kita sampaikan supaya apa? Supaya kita legowo juga ketika ada bahasa seperti itu. Oh, ada tuh ternyata dasarnya. Ada memang. Akan tetapi tadi ya kalau dibawa di Indonesia mungkin terasa asing ya. Karena apa? Bingung. Lah keluarganya ternyata malah nggak mampu, atau mungkin yang mampu 1 orang, maka pahalanya aja tadi yang
untuk satu keluarga. Berkaitan dengan umur unta dan sapi, para jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau menegaskan, la tanharu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah musinnah. Musinnah itu usianya sudah cukup. Usianya sudah cukup. Kalau unta usianya berapa? 5 tahun mendekati 6 tahun. Itu adalah usia untuk unta ya. Kemudian untuk sapi berapa? Untuk sapi usia 2 tahun menginjak masuk ke usia, bahkan sudah mendekati usia 3 tahun. Atau juga kalau dalam bahasa Jawanya wes poel gitu ya. Untune wes poel katanya. Atau giginya yang sudah tanggal gitu ya. Lah bagaimana udah usia mungkin bisa dikatakan mendekati 3 tahun tapi giginya belum belum poel itu tadi. Layak nggak dipakai kurban? Ya layak, karena ukurannya bukan ciri fisik. Bisa jadi dia kuat. Mungkin pakai Pepsodent ini. Kuat giginya itu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi lazimnya, saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan belantik ya. Beberapa tahun ya ikut-ikutan inilah usaha sama bapak mertua. Ya memang rata-rata ya wes poel Ustaz katanya. Memang sudah poel, yang sudah waktunya itu memang sudah tanggal giginya gitu. Berarti memang betul ya, sesuai dengan kelazimannya. Karena musinnah itu artinya berumur maksudnya. Dari kata sinun itu umur, usia. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau kalian mendapatkan kesulitan. Kecuali kalau kalian ini mendapatkan kesusahan untuk mendapat yang musinnah, maka fatatbahu jad'atan minadh-dhani, boleh menyembelih cempe. Boleh menyembelih dari do'an. Do'an itu domba yang masih umur-umur jad'ah ya. Jad'ah itu domba yang masih umur-umur sekitar 6 bulan. Boleh ya. Tapi tadi dalam bahasa Nabi, illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau kalian itu sulit mendapatkan. Kalaupun di sini Syekh Abu Malik bin Kamal As-Sayyid Salim beliau mengatakan, meskipun jumhur itu mengatakan ya nggak ada batasnya sebenarnya. Yang penting tadi minimal 6 bulan. Itu bukan karena istisna atau karena pengecualian yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau pengen banget ya, dan kemudian uangnya kok nggak nyampe, mau iuran sapi ya ora tekan. Kira-kira kalau 6 bulan itu harga berapa? Harga seberapa? 1.000 ya. Ya itu punya uang 1 juta gitu. Pernah ada yang curhat ke saya, Ustaz saya ini cuma punya uang 1 juta. Boleh nggak saya kurban? Ya kalau 1 juta dapat kambing dapat kambing umur 1 tahun nggak apa-apa kata saya. Dapat domba umur 1 tahun ya udah, nggak masalah. Karena memang tadi yang jad'ah saja, yang umur 6 bulan saja masih dibolehkan kalau memang sulit mendapatkan, kemudian termasuknya juga adalah daripada nggak ada gitu ya. Padahal sebenarnya banyak duitnya yang nggak ada, yang sulit itu. Wah kalau kambing mau di mana-mana, belantik di mana-mana sekarang, tinggal nyari aja. Artinya yang kesulitan itu ternyata duitnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun saniyah pada sapi tadi umur 2 tahun memasuki 3 tahun, sedangkan saniyah pada unta tadi 5 tahun menginjak usia ke 6 tahun. Selanjutnya adalah domba. Yang tadi adalah unta, kemudian sapi, kemudian yang kedua adalah domba. Domba telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berkurban dengan 2 domba bertanduk berwarna putih ya. Tadi sudah disampaikan, 1 domba itu niatnya cukup untuk dirinya sendiri, kemudian untuk satu keluarga. Kemudian umur domba yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban sama musinnah tadi, adalah domba umur 1 tahun menginjak umur 2 tahun. Itu domba. Karena ada dhani, ada ma'az ya. Dalam syariat itu ada bahasa domba. Ya sama di Indonesia juga ada, kita jumpai ya, ada domba, ada yang kambing kacang ya, ada yang kambing ini kambing Jawa itu ya, ada embek gitu ya, ada domba, ada embek. Maka dalam hal ini kalau misalkan kita belum mampu untuk kurban unta apalagi ya,
jarang juga ya, sapi lah, sapi minimal kalau di Indonesia. Maka boleh dengan dari misalkan satu orang dalam satu keluarga, minimal satu orang, kemudian diniatkan untuk banyak orang, untuk satu keluarganya. Bagaimana dengan kambing kacang atau ma'az ini tadi? Kambing kacang atau kambing yang tsaniyah atau yang musinah atau di atasnya dapat dijadikan sebagai hewan kurban berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, sedangkan kambing jad'ah menurut kesepakatan ulama tidak boleh sebagai hewan kurban. Tadi kesepakatan ulama di dalam hadis-hadis yang lain ya, akan tetapi meskipun ada yang sebagian juga membolehkan. Karena apa? Karena ada kesulitan. Karena ada kesulitan tadi. Maksudnya adalah ya karena memang nggak ada lagi duitnya, maka kemudian ya diboleh-bolehkan saja daripada malah sama sekali tidak menyembelih ya, karena keterbatasan tadi. Termasuk di dalamnya ada riwayat bahwa Abu Burdah itu beliau menyembelihnya sebelum sholat Id, menyembelih hewan ya, hewan kurban, padahal beliau ini menyembelihnya adalah ya kambing yang memang sudah berumur, tapi disembelihnya sebelum sholat Id, sebelum pelaksanaan sholat Id. Maka kata Nabi, syatuka syatulahmin, hewan sembelihanmu itu hewan sembelihan biasa, bukan termasuk kurban, wahai Abu Burdah. Kemudian dia mengatakan, Nabi, saya di rumah ada jad'ah, saya di rumah itu ada tadi kambing yang masih umurnya, domba yang umurnya 6 bulan ya, domba yang umurnya 6 bulan, kira-kira boleh enggak? Maka kata Nabi, sembelihlah itu, akan tetapi ini hanya berlaku bagi engkau, tidak bagi yang lain. Maksudnya di sini adalah para ulama menjelaskan waktu penyembelihannya. Tentang waktu penyembelihannya. Kalau disembelihnya sebelum sholat Id, maka tidak termasuk di dalam hewan kurban, hanya hewan sembelihan biasa. Maka kata Nabi, sembelih saja di rumahnya masing-masing kalau memang menyembelihnya sebelum sholat Id. Akan tetapi kalau yang dia ini setelah sholat Id, entah di tempat sholatnya atau mungkin di pelataran masjid atau mungkin di kebun, intinya memang setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian termasuk di dalamnya juga sudah khutbah ya, maka itu termasuk dihitung sebagai hewan kurban. Ini bentuk cacat yang menyebabkan hewan kurban ditolak. Ini kecepatan nggak kira-kira? Bisa dipahami ya? Insya Allah ya, karena sebenarnya ya barang terlihat ya, insya Allah sudah kita bisa pahami. Yang penting ilmunya tetap kita sampaikan. Nah, adapun cacat ini ada 3 kriteria. Ada yang pertama, cacat itu permanen yang menolak keabsahan kalau hewan ini bisa dikurbankan. Yang kedua adalah cacat yang hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, meskipun dia cacat akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari hewan tersebut bisa dikurbankan. Yang pertama, cacat yang terjadi pada hewan kurban yang akhirnya tertolak keabsahannya untuk dipakai kurban adalah buta. Dari 4 poin yang disampaikan oleh Nabi, arba'atun la yujazina fil adahi, ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan ada pada diri hewan ya, artinya 4 cacat ini nggak boleh dipakai untuk kurban yang ada dalam diri hewan kurban tadi. Al-aura al-bayyinu auruha, yang mana yaitu kebutaan ya. Kebutaan ini adalah yang jelas kebutaannya, matanya putih gitu, sampai kemudian harus menutup lah pokoknya, udah nggak bisa ngelihat ya. Wal maridatul bayyinu maraduha, kemudian yang sakit ya, hewan itu sakit dan jelas sakitnya itu sangat jelas. Artinya bukan kalau masuk angin tuh masuk sakit nggak itu, akhirnya kadang dikasih bodrek gitu. Ada yang sembuh tapi kadang ada yang harus disembelih kadang. Tapi kalau rata-rata masuk angin termasuk sakit serius enggak kan? Kembung, biasanya kan kembung ya. Dikeroi. Kan ada istilahnya kalau kambing itu masuk angin gitu. Kalau misalkan itu termasuk terhitung cacat yang memang cacat sakit memang serius, maka tidak layak dijadikan untuk kurban ya. Wal arja al bayyinu dhal'uha, kemudian hewan yang pincang dan kemudian bahkan pincangnya itu terlihat betul ya. Wal kasiratul lati la tanqa,
kemudian hewan yang kurus dan sama sekali tidak ada sumsumnya. Ya mau jadikan apa? Mau nyari apanya? Jadikan sop. Bergolai tulang. Nggak ada dagingnya. Karena sebenarnya esensi berkurban itu nyari daging aslinya. Kalaupun tadi niatnya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap untuk apa? Ngasih makan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya dagingnya yang bagus. Makanya termasuk yang mahal, yang bagus kualitasnya, itu justru yang lebih utama, ya. Itu adalah yang lebih utama. Adapun cacat yang makruh adalah hewan yang terpotong telinganya atau sebagian telinganya. Ya. Jadi terpotong telinganya bisa jadi karena memang dia berantem atau mungkin karena musibah misalkan ya. Nah, itu makruh. Makruhnya makruh tanzih. Tidak sampai makruh yang tahrim atau diharamkan. Sehingga kalau misalkan ada hewan yang nggak ada telinganya sejak lahir tuh gimana? Ada nggak kira-kira hewan kok ternyata sejak lahir udah nggak ada telinganya? Berbeda dengan kecil ya. Kalau hewan itu telinganya masih kecil masih ada, maka tetap boleh digunakan untuk hewan kurban. Tapi kalau sama sekali tidak ada telinganya, termasuk di dalamnya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Kedua, tanduk hewan kemudian pecah ya. Kalau pecahnya itu tidak mengalirkan darah, ya, ketika pecahnya tadi nggak berantem kemudian sampai mengalirkan darah, maka tetap dibolehkan. Akan tetapi kalau sampai mengalirkan darah, luka-luka, maka akhirnya di dalam hal ini lebih baik dihindari. Karena apa? Meskipun tadi makruh, ya lebih baik dicari yang lain kalau memang ada ya. Termasuk juga adalah di dalamnya ada cacat yang tidak berpengaruh, giginya ompong, hewan yang buntung atau terputus di bagian ekornya ya, pantatnya, kemudian hewan yang hidungnya terpotong dan hewan yang dikebiri atau yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang perlu kita pahami karena memang mendekati Idul Kurban ya. Jadi memang betul-betul kita pilihkan hewan yang terbaik dengan niat yang memang kita niatkan hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Kemudian juga kita berusaha untuk mensyiarkan dari syiar yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Sudah Isya ya? Sudah ya? Sampai sini dulu insyaallah, kita skorsing dulu. Hah? Oh, memotong itu pertemuan depan. Pertemuannya akan datang, men. Pertemuannya akan datang kan? Masuk Zulhijjah ya? Oh iya. Ya berarti sekarang disampaikan sekarang ya, sedikit lagi. Hal-hal yang dianjurkan, yang disunahkan termasuk di dalamnya bagi orang yang mau berkurban. Ya, ketika masuk ya, idza ra'aitumul hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyamsik ya an sya'rihi wa adfarihi, kata Nabi gitu. Kalau kalian sudah melihat hilal dzul hijjah, kan sudah jelas ya. Kalau Muhammadiyah sudah jelas bahwasanya tanggal 17 itu nanti Idul Adha. Dan kayaknya sama ya. Insyaallah sama ya. Tanggal 17 Juni ya. Itu adalah Idul Adha. Nah, mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah itu agar kita tidak memotong kuku, tidak mencukur kumis, semua bulu-bulu yang melekat di badan itu tidak dipotong atau tidak dicukur. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan karena apa? Karena itu diidentikan dengan agar semua hal-hal yang ada di dalam tubuh kita atau semua yang melekat di dalam tubuh kita totalitas dibebaskan dari api neraka. Seperti itu hikmahnya. Hikmahnya hanya satu. Meskipun ada juga yang berpendapat menyerupai seperti ibadah ketika ihram gitu. Tapi kan kita tidak dilarang memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian berjahit. Kalau kita ihram kan dilarang itu. Nah, maka dalam hal ini yang paling kuat adalah supaya tadi kukunya tadi, kemudian rambut-rambut yang ada melekat di dalam tubuh kita itu sempurna, semuanya dibebaskan dari yang namanya api neraka. Jadi tahan dulu. Ketika sudah hewan disembelih, mengalir darahnya,
maka boleh. Tapi jangan buru-buru motong kuku juga, nanti dulu lah. Selesaikan dulu proses kurbannya dulu, ngetel-ngetel dagingnya ya baru kemudian boleh mau nyukur kumis, kemudian juga kalau jenggot dirapihkan ya, jangan dipotong rata tapi dirapihkan. Kalau saya ini nggak ada jenggotnya ini, mau dirapihkan apanya? Kemudian semua bulu-bulu yang lainnya silakan dibersihkan karena apa itu merupakan sunnah-sunnah fitrah. Ya. Mungkin ini dulu insya Allah ya karena memang tadi ya mengingat kita mau mendekati ke bulan Dzulhijjah, jadi hal-hal tadi untuk diindahkan. Kalaupun sebenarnya gimana kalau misalkan tidak melakukan itu, ya sebenarnya tidak utama karena yang lebih utama tadi sebagaimana contoh Nabi dibiarkan aja dulu. Rambut panjang gondrong nggak apa-apalah sekali-kali. Karena apa? Tadi minta dibebaskan secara sempurna dari yang namanya api neraka. Insya Allah cukup ya? Atau ada pertanyaan? Pak Yoyo mungkin Pak? Cukup. Bagaimana kalau hasil hutangan gitu ya? Hasil hutangan ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan mau gitu ya. Berhutang, sampai berhutang. Hampir sama dengan akikoh. Bahkan kalau akikoh itu ditekankan. Kalau nggak mampu, bahkan ada penekanan untuk berhutang dulu. Karena apa? Tergadaikan rohinatun. Ini nyambung sedikit. Baik, cukup sampai sini dulu. Insya Allah ini, insya Allah sudah cukup gamblang ya. Karena kalau mau cari-cari di fikih manapun, insya Allah hampir sama. Meskipun mungkin nanti ada beda-beda sedikit dengan pendapat-pendapat para ulama yang lain. Yang penting kita sudah tahu, paham ilmunya. Meskipun tadi fikih perbandingan, tapi tidak terlalu banyak perbandingan ya. Dan mudah-mudahan kita paham dan kita kurban itu berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan bukan karena hanya ikut-ikutan ya. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga Allah menerima kurban kita semuanya dan juga barokah dunia akhirat, hartanya melimpah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية